Selamat datang kembali di sesi lanjutan, rekan-rekan mahasiswa. Jika sebelumnya kita sudah membedah bagaimana DPF menangkap jelaga hitam, sekarang kita akan masuk ke wilayah yang lebih tak kasat mata, namun jauh lebih beracun, gas nitrogen oksida atau NOx. Hari ini, kita akan mempelajari mekanika sistem SCR dan diesel exhaust fluid atau AdBlue. Tolong camkan ini. Sistem SCR bukan sekedar pipa knalpot tambahan. Ini adalah sebuah laboratorium kimia berjalan yang terintegrasi dengan mesin diesel modern kalian. Kita akan melihat bagaimana sebuah cairan bening yang terlihat seperti air biasa mampu menjinakkan gas beracun melalui reaksi kimia yang sangat presisi. Dari reaksi kimia di tingkat molekuler hingga bagaimana hal itu berdampak langsung pada performa mesin dan kepatuhan emisi global. Siapkan catatan kalian, karena pemahaman tentang cairan DEF ini adalah pembeda antara teknisi amatir dengan teknisi profesional di era Euro 4 dan Euro 6. Mari kita bedah apa sebenarnya isi dari botol bertanda biru yang sering kita sebut AdBlue atau Diesel Exhaust Fluid atau DEF. Banyak orang awam mengira ini hanyalah air kencing atau air urea biasa. Itu adalah kesalahan besar. DEF adalah larutan yang sangat spesifik dan sangat murni. Penekanan pada angka, komposisinya tidak boleh meleset. Tepat 32,5% adalah urea murni bergradasi tinggi atau automotive grade urea, sisanya 67,5% adalah air deionisasi. Bukan air keran, bukan air mineral, tapi air yang sepenuhnya bebas dari kandungan mineral berat. Mengapa angka 32,5% ini begitu sakral? Karena pada konsentrasi inilah titik beku cairan menjadi yang terendah dan stabilitas kimianya paling optimal saat akan disemprotkan ke knalpot yang sangat panas. Sedikit saja ada kontaminasi mineral di dalam airnya, maka seluruh sistem SCR yang harganya puluhan juta rupiah akan berada dalam bahaya besar. Kemurnian adalah kunci utama di sini. Sebagai teknisi, kalian harus paham sifat fisik cairan ini agar tidak ceroboh saat menanganinya. DEF adalah cairan yang manja terhadap suhu. Ia akan membeku pada suhu minus 11 derajat Celcius. Namun, yang lebih krusial untuk iklim kita di Indonesia, ia akan mulai terurai dan kehilangan efektivitasnya jika disimpan di tempat yang terpapar panas ekstrim melebihi 30 derajat Celcius. Jadi, jangan pernah menyimpan stok AdBlue di bawah terik matahari langsung. Perhatikan aspek korosivitas. Meskipun tidak beracun bagi kulit manusia dan tidak mudah terbakar, DEF sangat jahat terhadap logam tertentu. Jika kalian menumpahkan cairan ini pada komponen tembaga, seng, atau aluminium, logam tersebut akan termakan atau terkorosi dengan cepat. Selalu gunakan wadah berbahan plastik HDPE atau baja tahan karat khusus. Kesalahan dalam penyimpanan bukan hanya merusak kualitas cairan, tapi juga bisa merusak tangki dan jalur suplai di kendaraan yang kalian tangani. Mari kita lihat peta jalannya. Di layar kalian adalah arsitektur sistem SCR pada kendaraan berat atau SUV modern. Sistem ini terdiri dari 4 pilar utama. Pertama, tangki DEF sebagai pusat penyimpanan yang dilengkapi sensor. Kedua, dosing modul atau injektor presisi yang bertugas mengabutkan urea ke aliran gas buang. Ketiga, keramik katalis. Inilah reaktor utamanya, tempat semua sihir kimia terjadi. Dan keempat, sensor NOx yang bertindak sebagai pengawas atau polisi emisi. Alurnya dimulai dari gas buang yang keluar dari mesin, disemprotkan DEF, bercampur di pipa, masuk ke katalis, dan akhirnya keluar sebagai udara bersih. Perhatikan posisi sensor NOx yang diletakkan sebelum dan sesudah katalis. Mereka bertugas memastikan bahwa sistem ini tidak hanya bekerja, tapi bekerja dengan efisiensi maksimal. Jika ada satu saja komponen dalam diagram ini yang malfungsi, maka seluruh rantai pengurangan emisi akan putus. Di sini ada pusat penyimpanan dan suplai, tangki DEF. Tangki DEF bukan sekedar wadah plastik kosong. Di dalamnya terdapat unit yang sangat kompleks. Ada pompa internal yang menjaga tekanan suplai agar injektor bisa mengabutkan cairan dengan sempurna. Ada sensor level untuk memberitahu pengemudi kapan harus mengisi ulang. Namun, perhatikan sensor kualitas ini. Ini adalah sensor optik atau ultrasonik yang memvalidasi secara real-time apakah konsentrasi urea benar-benar berada di angka 32,5%. Jika kalian mencoba mencurangi sistem dengan mengisi air biasa, sensor ini akan langsung melapor ke ECU dan mesin akan masuk ke mode perlindungan. Terakhir, ada heater atau pemanas. Mengapa butuh pemanas di tangki? Untuk kendaraan yang beroperasi di daerah dingin, pemanas ini mencegah cairan membeku di bawah minus 11
15 derajat Celcius. Semuanya dirancang agar suplai DEF ke mesin tidak pernah terputus, karena tanpa DEF, kendaraan diesel modern kalian adalah mesin penghasil racun. Sekarang kita bicara soal momen krusial, injeksi presisi. Bayangkan, ECU harus menentukan berapa tetes cairan DEF yang harus disemprotkan berdasarkan beban mesin, suhu gas buang, dan kadar NOx yang terdeteksi. Ini bukan semprotan sembarangan. ECU menggunakan sinyal PWM atau Pulse Width Modulation. Injektor diperintahkan untuk membuka dan menutup dalam hitungan milidetik untuk memastikan volume yang disemprotkan selalu akurat. Pengabutan harus terjadi secara mikroskopis agar cairan DEF bisa segera menguap dan bercampur homogen dengan gas buang sebelum menyentuh permukaan katalis. Jika semprotannya terlalu banyak, akan terjadi penumpukan kristal urea di pipa knalpot. Jika terlalu sedikit, NOx tidak akan mati sempurna. Ini adalah harmoni antara algoritma komputer dengan mekanika fluida yang sangat tinggi. Dalam sistem SCR, kita mengenal dua polisi emisi, sensor NOx upstream dan sensor NOx downstream. Sensor upstream berada tepat setelah mesin. Ia melaporkan seberapa kotor gas buang yang baru saja keluar dari ruang bakar. Data ini digunakan ECU untuk menghitung seberapa banyak DEF yang harus disemprotkan. Kemudian, sensor kedua mengecek hasilnya di ujung knalpot. Jika sensor kedua ini membaca bahwa kadar NOx masih tinggi, padahal sistem sudah menyemprotkan DEF, maka ECU akan mendeteksi kegagalan sistem. Lampu cek engine akan menyala, dan dalam banyak kasus, mesin akan dikunci atau dilimit tenaganya, atau bahkan tidak bisa di-starter sama sekali setelah beberapa kilometer. Sensor-sensor ini tidak bisa dibohongi. Mereka memvalidasi kinerja sistem setiap detik untuk memastikan kendaraan tetap mematuhi hukum emisi yang berlaku. Inilah bentuk pertanggungjawaban teknologi terhadap udara yang kita hirup. Inilah medan pertempuran utama, keramik katalis SCR. Jika kalian melihatnya dengan mata telanjang, ia tampak seperti sarang lebah yang sangat padat. Materialnya bukan keramik biasa, melainkan dilapisi oleh logam mulia atau oksida logam seperti vanadium atau zeolit. Mengapa strukturnya harus sarang lebah? Tujuannya adalah menyediakan area permukaan yang sangat luas. Semakin luas permukaannya, semakin banyak gas NOx yang bisa bersentuhan dengan gas amonia di atas lapisan katalis tersebut. Disinilah reaksi kimia tingkat molekuler difasilitasi. Katalis ini sendiri tidak ikut hancur atau habis dalam prosesnya. Ia hanya bertindak sebagai panggung atau makelar yang mempercepat pertemuan antara gas amonia dengan gas racun NOx agar mereka saling bereaksi. Tanpa panggung keramik ini, reaksi kimia pembersihan emisi tidak akan pernah terjadi dengan cukup cepat. Mari kita bedah proses kimianya. Semuanya dimulai dari fase 1, injeksi dan hidrolisis termal. Ketika cairan DEF menyentuh aliran gas buang yang panasnya melampaui 200 derajat Celcius, terjadi sebuah keajaiban transformasi. Cairan urea tidak tetap menjadi urea. Panas ekstrim tersebut menghancurkan struktur cairan urea secara seketika. Larutan urea NH22CO bercampur dengan air H2O dan panas, lalu berubah wujud menjadi gas amonia yang sangat reaktif dan karbon dioksida. Ingat, gas amonia inilah yang sebenarnya kita butuhkan untuk membunuh NOx. Jika suhu knalpot kalian tidak cukup panas, misalnya karena terlalu lama idle, maka hidrolisis ini tidak akan sempurna dan urea justru akan mengkristal menjadi batu putih yang keras di dalam knalpot kalian. Suhu dan panas adalah bahan bakar utama dalam transformasi kimia tahap pertama ini. Masuk ke fase 2, reduksi katalitik di dalam pori. Sekarang, di dalam saluran sempit sarang lebah katalis, gas amonia NH3 yang baru saja lahir tadi bertemu dengan musuh bebuyutnya, gas racun nitrogen oksida NOx. Mereka dipaksa masuk bersamaan ke dalam pori-pori mikroskopis. Di atas lapisan katalis, molekul amonia secara aktif menyerang dan mengikat molekul nitrogen dari NOx. Terjadi proses pengupasan atom oksigen. Amonia, si biru yang ramah, mengorbankan dirinya untuk menstabilkan si oranye atau racun NOx. Reaksi penghancuran ini berlangsung sangat cepat dan permanen. Struktur racun nitrogen oksida diputus, oksigennya dilepaskan untuk bergabung menjadi air, dan nitrogennya dikembalikan menjadi gas nitrogen murni. Inilah inti dari teknologi SCR.
sebuah diplomasi kimiawi yang sangat elegan di dalam saluran sempit yang panas. Dan akhirnya kita sampai pada fase 3, hasil akhir emisi bersih. Lihat apa yang keluar dari ujung pipa knalpot kalian. Rumusnya menjadi sangat indah. NH3 plus NOx menjadi N2 dan H2O. Gas nitrogen murni N2 dan uap air yang murni. Perlu kalian ketahui, 78% atmosfer bumi kita adalah nitrogen. Jadi, apa yang dikeluarkan oleh mesin diesel modern dengan sistem SCR yang sehat adalah gas yang sama dengan udara yang kita hirup sehari-hari, ditambah sedikit uap air yang murni. Nada serius, asap knalpot yang tadinya mematikan, kini telah dijinakkan sepenuhnya. Ini bukan lagi polusi, ini adalah bukti nyata bagaimana engineering mesin bisa berjalan beriringan dengan kelestarian alam. Dari cairan bening AdBlue berakhir menjadi udara bersih yang tidak berbahaya bagi pernafasan anak cucu kita. Sekarang, mari kita bicara realitas pahit di lapangan. Ada kalanya pemilik kendaraan atau mekanik yang kurang terdidik mencoba melakukan modifikasi kreatif demi berhemat. Mereka melihat AdBlue asli sebagai biaya tambahan yang mahal. Lalu muncul ide gala, menggantinya dengan racikan sendiri. Perhatikan gambar di sebelah kanan. Memasukkan air keran biasa dicampur dengan pupuk urea pertanian ke dalam tangki AdBlue adalah tindakan bunuh diri teknis. Ini adalah ilusi penghematan. Kalian mungkin menghemat beberapa ratus ribu rupiah hari ini, tetapi kalian sedang menyiapkan tagihan kerusakan senilai puluhan bahkan ratusan juta rupiah esok hari. Mengapa demikian? Karena sistem SCR menuntut kemurnian absolut, bukan kira-kira. Mari kita bedah mengapa oplosan ini adalah racun yang mematikan bagi mesin kalian. Mari kita bandingkan secara head-to-head. Genuine AdBlue menggunakan air deionisasi yang 100% bebas mineral. Sebaliknya, air keran mengandung kalsium, magnesium, dan berbagai logam berat. Jika air ini masuk, mineral-mineral tersebut akan mengendap. Lalu lihat agen aktifnya. Automotive grade urea sangat murni dan dirancang untuk bereaksi sempurna dengan panas. Sedangkan pupuk pertanian mengandung bahan pengikat logam, kontaminan tanah, dan zat anti kempal yang dirancang untuk diserap akar tumbuhan, bukan untuk disemprotkan ke knalpot bersuhu 600 derajat Celcius. Pupuk pertanian memiliki molekul yang jauh lebih kasar dan kotor. Mencampur keduanya bukan menciptakan pembersih emisi, melainkan menciptakan lumpur kimia yang akan menghancurkan sistem dari dalam. Kalian tidak sedang memberi makan mesin, kalian sedang meracuninya pelan-pelan. Inilah hasil akhir dari penghematan ilegal tadi. Perhatikan foto keramik katalis yang hancur itu. Terjadi reaksi berantai kehancuran. Pertama, kalsium dan logam berat dari air keran atau pupuk pertanian tidak bisa menguap pada suhu 200 derajat. Mereka justru mengkristal dan menjadi racun katalis. Kedua, mineral tersebut akan mengeras dan menciptakan sumbatan permanen pada pori-pori sarang lebah yang sangat kecil tadi. Gas buang tidak bisa lewat, tekanan balik mesin naik, turbo bisa jebol, dan mesin kehilangan tenaga total. Dan pilar ketiga adalah kerugian finansial. Katalis yang sudah tersumbat mineral seperti ini tidak bisa dibersihkan. Ia harus diganti total. Harganya puluhan juta rupiah. Dan jangan harap pabrik mau menggantinya, karena setiap tetes cairan di tangki meninggalkan jejak kimia. Garansi kalian akan hangus seketika. Sebuah kecerobohan yang sangat mahal. Rekan-rekan mahasiswa, kuliah hari ini membawa kita pada satu kesimpulan. Presisi tanpa kompromi. Sistem SCR bukan sekedar saringan mekanis, melainkan sebuah laboratorium kimia berjalan yang dikontrol secara mikroskopis oleh ECU. Keberhasilan keajaiban thermal ini bergantung mutlak pada kemurnian 32,5% urea dan air deionisasi. Sebagai calon sarjana pendidikan teknik mesin, tugas kalian adalah menjadi garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat. Berikan pemahaman bahwa teknologi ini ada untuk kebaikan kita semua, dan merawatnya adalah bentuk tanggung jawab. Kualitas DEF tidak bisa ditawar. Jangan biarkan ilusi penghematan merusak mahakarya engineering ini. Semoga materi hari ini membuka wawasan kalian tentang betapa kompleks dan indahnya sistem emisi diesel modern. Teruslah belajar, dan mari kita jaga udara tetap bersih melalui teknik yang benar. Sampai jumpa di sesi praktikum. Kelas selesai.